Salam saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan belajar tentang Alkitab, yaitu mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Namun sebelum kita membahas tokoh-tokoh dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Secara khusus hari ini kami akan belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Sem. Tuhan pimpin kami supaya tokoh ini boleh memberkati kami. Amin. Nah, sebelum kita membahas tentang tokoh Sem dalam Alkitab, mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-32. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ini kita akan membahas yaitu anak Nuh yang bernama Sem. Nah, yang pertama kita belajar arti nama, yaitu dikenal atau kembali. Kalau pengertiannya itu terkenal. Itu arti nama daripada Sem. Ayah bernama Nuh, anak laki-laki Elam, Asyur, Afaksad, Lud, dalam Kejadian pasal 10 ayat 22. Dan saudara laki-laki Sem ini itu Ham dan Yafet, Kejadian pasal 5 ayat 22. Sudah kita baca tadi. Namanya disebut dalam Alkitab sebanyak 16 kali. Nah, kitab yang menyebut itu Kejadian dan kitab Tawarik. Nah, umur daripada Sem 600 tahun. Fakta penting tentang tokoh Alkitab bernama Sem ini, ia adalah salah satu di antara anak laki-laki Nuh, dan menurut garis keturunannya lahir bangsa Yahudi. Kita baca dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Nah, bagaimana kehidupan rohani daripada Sem ini? Kalau kita melihat dan baca dalam Kejadian pasal 9 ayat 26, ayat ini berbicara tentang Nuh yang memberkati Sem. Dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Sem. Artinya, kehidupan rohani Sem sangat baik, sehingga Nabi Nuh memuji Sem karena memiliki hubungan tentunya dengan Tuhan sangat baik. Inilah kehidupan rohani Sem. Memang tidak banyak disebutkan dalam Alkitab, tetapi di sini tersirat bagaimana Sem inilah orang yang takut Tuhan. Itu kehidupan rohani. Nah, kalau kita melihat perilaku daripada Sem ini memiliki perilaku yang sangat baik dan sopan. Ini terlihat dari inisiatif Sem dan saudaranya Yafet di saat ayah mereka Nuh mabuk. Mereka mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Nah, artinya Sem ini adalah orang yang memiliki perilaku perilaku yang cukup baik dan etika yang cukup baik. Walaupun di tengah-tengah lingkungan pada waktu dia muda, lingkungan yang sangat jahat, sangat kotor, sangat memiliki perilaku yang tidak baik, tetapi Sem memiliki perilaku yang sangat baik di tengah lingkungan yang ada. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Sem ini? Yang pertama,
Walaupun Sem pernah bergaul dengan orang-orang sezamannya yang jahat, tapi Sem memiliki prinsip rohani yang sangat baik dan sangat kuat. Ini kita lihat tadi bagaimana kehidupan rohani Sem yang luar biasa. Dan yang kedua, perilaku baik Sem sebagai anak Tuhan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Waktu itu seks bebas, kehidupan perilaku atau etika yang jahat di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tetapi kita melihat bagaimana Sem memiliki perilaku etika yang sangat baik dan sangat terpuji. Bapak Ibu dan dalam Tuhan, inilah dua perilaku inilah yang kita bisa pelajari dari tokoh Sem, memiliki kehidupan rohani yang baik dan juga memiliki perilaku yang baik. Itu tentunya yang kita harapkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang ada yang rusak, tapi kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan dan juga menjadi orang yang berbeda di tengah lingkungan kita, supaya kita menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kita. Kiranya tokoh Alkitab ini dan bahasan kita pada hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami sudah merenungkan firman Tuhan lewat tokoh Alkitab yang bernama Sem. Kami belajar dua hal mengenai seorang pribadi ini, Tuhan. Orang yang takut Tuhan di tengah lingkungan yang ada, tetapi juga orang yang memiliki perilaku yang sangat baik. Makasih Tuhan Yesus, pimpin kami, kuatkan kami, teguhkan kami di tengah lingkungan yang ada, supaya kami juga menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.